Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nilam Sari dengan NIM 0322012236. Di sini saya akan menjelaskan materi kedua, yaitu ruang lingkup dan prinsip-prinsip manajemen pendidikan. Oke, baik, di sini ada 8 ruang lingkup manajemen pendidikan yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum itu pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran, mencangkup tujuan, isi, dan bahan pelajaran, kemudian digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Kemudian yang kedua, manajemen personalia. Manajemen personalia itu proses kerjasama dalam bidang personalia sekolah, meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Kemudian bertujuan mendayagunakan sumber daya manusia secara efektif. Kemudian yang ketiga yaitu manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik itu adalah penataan peserta didik dari masuk hingga lulus sekolah, kemudian memberikan layanan terbaik kepada peserta didik, kemudian penting untuk kualitas sekolah. Lanjut, manajemen sarana dan prasarana, yaitu pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan, kemudian bertujuan mencapai tujuan pendidikan secara efisien, pengaruh pada akreditas sekolah. Oke, lanjut, manajemen keuangan atau pembiayaan. Manajemen keuangan atau pembiayaan yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengelolaan dana. Kemudian harus transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Kemudian penting untuk efisiensi penyelenggaraan pendidikan. Manajemen administrasi. Manajemen administrasi itu penting untuk melihat masa depan sekolah, kemudian mempersiapkan sekolah menghadapi tantangan. Kemudian administrasi baik menunjukkan sekolah yang baik. Kemudian masuk ke manajemen hubungan masyarakat atau humas, yaitu menilai dan menyimpulkan sikap-sikap publik, kemudian menyesuaikan kebijakan sekolah dengan masyarakat, kemudian mendapatkan dukungan dari masyarakat. Kemudian yang terakhir, manajemen layanan khusus, yaitu layanan tidak langsung terkait proses belajar mengajar, kemudian diberikan sekolah untuk mengoptimalkan belajar siswa. Contohnya yaitu bimbingan konseling. Kemudian kita lanjut, di sini ada prinsip-prinsip manajemen pendidikan. Yang pertama yaitu mengutamakan tujuan di atas kepentingan pribadi. Kemudian mengorganisasikan wewenang dan tanggung jawab. Kemudian memberikan tanggung jawab sesuai kemampuan. Kemudian mengatasi faktor-faktor psikologis manusia. Kemudian kita masuk di pentingnya pengelolaan pendidikan. Yang pertama, memastikan pelaksanaan rencana pendidikan yang baik. Kemudian meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara pihak. Kemudian memudahkan pengawasan dan evaluasi. Oke, baik, di sini ada evaluasi dalam pengelolaan pendidikan. Yang pertama dilakukan secara rutin, biasanya di akhir tahun. Kemudian menilai keberhasilan dan kendala dalam pelaksanaan rencana. Kemudian dasar untuk perbaikan dan pengembangan. Kemudian yang terakhir, pengelolaan pendidikan untuk masa depan. Pengelolaan pendidikan kunci sukses menghadapi tentang global. Kemudian pentingnya penerapan prinsip-prinsip pengelolaan yang terbaik. Kemudian evaluasi dan perbaikan terus-menerus untuk pendidikan yang berkualitas. Oke, baik. Mungkin itu saja materi kedua yang bisa saya jelaskan. Oke, kita akan lanjut lagi ke materi yang ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.